Welcome. Di video ke-11, hari ini gue mau ngebahas pertandingan semalam Prancis melawan Poland dan Inggris melawan Senegal. Gue akan mulai di pertandingan Prancis melawan Poland dulu. Untuk formasi ya, formasi line up yang diturunkan sama Didier Deschamps dari French ini ada 4-3-3. Formasinya hampir sama dengan pertandingan mereka melawan Tunisia ya, sebelum melawan Tunisia. Itu empat backnya ada Theo Hernandez, Upamecano, Varane sama Koundé, tengahnya Tchouaméni, Griezmann dan Rabiot. Di depan ada kanan di Dembele, tengahnya Giroud dan kiri Mbappe. Ya, ini menurut gua squad yang memang squad intinya dari Prancis ya selama pertandingan-pertandingan mereka di Piala Dunia. Dan Polandia eh, menurunkan formasi 4-1-4-1 nih. Ini sama kayak pertandingan mereka pertama ya, kalau nggak salah lawan Meksiko, gue lupa. Eh, Masuk ke babak pertama ya, babak pertama itu di menit 1 sampai 20-an atau 30-an bahkan Polandia ini berani keluar ya. Berani keluar itu dalam arti mereka berani megang bola, mereka nggak nunggu di belakang, mereka coba create chances, mereka coba menyerang, sampai akhirnya tadi yang tadi gue bilang di menit 20 atau 30 itu mereka balik ke setelan pabrik nih. Setelan pabriknya yang gimana mereka bermain di sepertiga lapangan mereka aja. Murni hampir semua pemain di situ, em, di sektor area pertahanan mereka. Ini yang ngebuat Prancis nih susah ya untuk nembus di final third-nya Polandia gitu. Untuk gue murni karena Prancis nih kekurangan kreativitas di lapangan tengah, minimnya kombinasi 1-2 dan Mbappe main jelek banget ya by the way. Kalau untuk gue Mbappe main jelek di babak pertama terutama. Jadi sampai akhirnya gol pertama dicetak sama Giroud ya. Eh, ada space dimanfaatkan sama pemain Prancis, diumpan sama Mbappe, assist, dan diselesaikan. Tapi selain gol itu, babak pertama nothing special. Uh, Polandianya juga yang tadi gue bilang susah masuk ke final third-nya Prancis. Prancis pun juga sama. Mungkin ada beberapa peluang dari kedua tim, cuman untuk peluang besar, big chance itu I think dikit ya. Uh, karena memang mereka bermain sangat-sangat defensif lah Polandia. Masuk ke babak kedua, uh, susah banget kalau untuk gue. Minimnya kreativitas di lapangan tengah, minimnya kombinasi 1-2 antar pemain. Ini yang ngebuat Prancis juga susah cetak gol ya. Dan Polandia, untuk gue Polandia ketika mereka memang mencoba untuk keluar membangun serangan, ini selalu end passing atau final touch yang jelek banget ya. Maupun Milik atau Lewandowski, asli ini mereka benar-benar di final third-nya Prancis ini nggak kelihatan juga gitu. Jadi Poland bermain terbuka, tapi nggak bisa create chances maupun gol. Akhirnya tercetak nih gol Mbappe di menit 74. Gol yang dimana untuk gue nggak dijaga uh, sama pemain-pemain Poland itu udah kayak gol latihan ya ibaratnya. Dengan leluasa Mbappe bisa melancarkan tendangan di kotak penaltinya Polandia tanpa penjagaan. Dan sebelum gol itu pun juga untuk gue Mbappe main jelek ya, sering kali kehilangan bola, kebanyakan dribbling, nanti ada yang heavy touch dan bolanya bisa dipotong sama pemain-pemain Poland gitu. Jadi Mbappe juga bermain so-so banget ya untuk gue. Sampai akhirnya di menit 90-an kalau nggak salah itu Mbappe cetak gol lagi. Nah, ini baru
Untuk gue ini baru kualitas Mbappe yang sebenarnya. Gol yang menurut gue bagus ya golnya ya. Pojok kiri atas dari sisi gawangnya Chesney. Yang dimana Chesney nggak bisa menghalau sama sekali karena memang bolanya pojok dan keras di pressing. Walaupun Chesney ini salah satu top performer goalkeeper di Piala Dunia kali ini ya. Dan ada gol hiburan dari Poland, penalti Lewandowski. Sempat ditepis sama Loris, cuman memang Loris sebelum bola ditendang ini kakinya udah keluar dari garis ya, garis gawang. Jadi diulang dan berujung gol 3-1. Prancis lolos ke babak selanjutnya, ke per-8. Dan sekarang kita lanjut ke pertandingan Inggris melawan Senegal. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, Inggris ketemu Senegal ini akan seru ya. Karena murni gue ngeliat Senegal di pertandingan-pertandingan grup, babak grup itu bermain cukup solid. Transisi menyerang ataupun bertahannya bagus. Organisasi penyerangan yang mereka oke, karena mereka punya pemain-pemain yang cukup punya speed di depan. Dan gue sempat mention juga mereka bisa memanfaatkan nih kecepatan mereka karena Inggris defense-nya itu terutama center back ya Maguire sama John Stones yang kita tahu kurang punya speed lah. Tapi di atas lapangan inilah indahnya sepak bola ya, maksud gue nggak bisa diprediksi, yang dimana untuk di babak pertama nih ya murni untuk gue hampir sama lah dari kedua tim. Saling menyerang, Senegal beberapa ada satu peluang besar kalau gue nggak salah dari strikernya dia yang bisa ditepis sama Pickford ya. Gue mau bahas line up dulu. Inggris itu praktis hampir sama seperti di pertandingan sebelumnya. Murni Rashford doang nih yang diganti. Jadi Gareth Southgate pakai Jordan Henderson sebagai box to box dan Bellingham yang lebih ke nomor 10 instead of Mason Mount. Dan Phil Foden ditaruh di kiri, kanannya Bukayo Saka, strikernya King. Belakang hampir sama, masih sama. Di defense di DM-nya ada Declan Rice dan belakangnya ada Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw sama Kyle Walker. There's nothing wrong with that. Dan untuk Senegal ini formasinya 4-2-3-1 ya. Di babak pertama yang tadi gue bilang hampir sama permainannya mereka dua-duanya, dan untuk Senegal pun juga ada beberapa peluang, dan Inggris sih awal-awal untuk gue bermain masih kurang bagus ya. Sampai akhirnya mereka dapat gol di menit, ntar gue lupa, let me check. Menit 38 nih, Jordan Henderson yang menurut gue salah satu gol paling keren di Piala Dunia kali ini ya. Umpan trupas dari Harry Kane ke Jude Bellingham, dan dengan dijaganya Jude Bellingham ini yang menurut gue dia salah satu wonderkid, penampilan luar biasa ya dari Jude Bellingham, yang dimana dia dijaga bisa melancarkan assist gitu ya, umpan cutback ke tengah, dan Jordan Henderson cetak gol, which is nggak gampang untuk kalau menurut gue. Jadi patut diapresiasi, ini Inggris di gol pertama nih keren banget ya. Setelah gol pertama untuk gue Inggris kepercayaan diri meningkat, permainannya semakin bagus, Senegalnya drop. Jadi gol kedua pun hampir sama nih. Kesalahan dari Koulibaly kalau nggak salah, mau oper ke depan, oper jauh ke depan yang kurang akurat, akhirnya bisa dipotong ya sama Phil Foden kalau nggak salah. Phil Foden
umpan terupas ke dari Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan terupas ke Phil Foden yang cutback ke Kane. Ini juga good goal. Itu golnya sebelum halftime ya, gol kedua ya. Di babak kedua Inggris nggak mengganti siapapun dan Senegal ganti 3 pemain ya. Mungkin pelatihnya juga pengen melakukan perubahan supaya bisa mengejar Inggris. Cuman terlalu banyak space untuk gue ya. Senegal bermain terlalu sembrono, kata kasarnya. Mereka lupa bahwa Inggris ini punya kualitas ya. Terutama Kane dan Jude Bellingham yang bermain sangat luar biasa, Phil Foden juga, Bukayo Saka-nya juga. Jadi mereka lupa nih bahwa Inggris nih punya kualitas pemain yang bagus di depan. Jadi terlalu banyak space di belakang yang ditinggalkan dalam uh, membangun serangan pun juga Senegal terlalu jauh ya antar pemainnya. Jadi yang tadi gue bilang, Bali sempat mau umpan jauh ke depan dengan akurasi yang pas-pasan, akhirnya bisa dipotong sama pemain Inggris. Jadi uh, gol ketiga itu di menit 57, Bukayo Saka, assist dari Phil Foden yang dimana Phil Foden bisa umpan ke tengah dan Koulibaly kolong ya. Ini salah satu performa terburuk Koulibaly untuk gue. Dia kapten, pemain senior juga. Dan Edward Mendy ini ya udah berkali-kali ya dari mereka lawan Belanda, golnya Cody Gakpo itu yang seharusnya bisa ditepis. Jadi conclusionnya dari pertandingan ini murni Senegal nggak layak lolos karena ya pertandingan mereka melawan Inggris yang menurut gue terlalu mungkin terlalu sembrono lah ya, terlalu tidak menghiraukan bahwa pemain-pemain Inggris ini depannya juga bagus gitu. Inggris akan ketemu Prancis setelah ini akan seru. Jadi nanti malam juga ada pertandingan yang seru. Let me check. Ada pertandingan Japan Kroasia. Nah, ini juga seru nih. Gue akan lihat lagi pertandingan mana yang seru untuk gue bahas. Thank you yang udah subscribe dan nonton. I'll see you in the next video. Thanks.